Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Eliren. Kasus Firly Bahuri ya, ini lenyap ya, tidak berbekas dan pemerintah belum mengeluarkan bagaimana statusnya. Sedangkan untuk Asto, pemerintah telah bersikap ya. Kita siapapun ya yang terkait dengan kasus-kasus korupsi suap itu kita dukung Bung Firdaus ya, tanpa pandang bulu, tanpa melihat dia dekat dengan kekuasaan atau tidak gitu ya. Ini adalah sikap pemerintah untuk melihat itu secara nyata, terang benderang dan tidak berpihak gitu. Nah, bagaimana kita melihat Firly ini, tentunya kita berharap pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan ya, bagaimana status Firly dan bagaimana Firly untuk ke depan, dan bagaimana pemberantasan korupsi secara spesifik atau secara mikro ini, dan bagaimana secara makro pemerintah untuk menyusun sebuah langkah-langkah pemberantasan korupsi, suap dan sebagainya, Bung Firdaus. Iya, Bu Meli, di tengah hiruk-pikuk penanganan kasus atau penetapan tersangka Hasto, Sekjen PDIP, dalam dugaan suap untuk Pilkara Pemilu ya, hampir 5 tahun yang lalu, ya, artinya untuk PAW anggota legislatif di internal PDIP, begitu ya, dan juga memberikan suap pada komisioner KPU, begitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita bicara korupsi atau suap, kita juga masih ingat korupsi atau suap yang melibatkan di skandal di Kementerian Pertanian, Bapak Yassin Limpo, begitu ya, di mana ya Yassin Limpo-nya sudah diberikan vonis dan kemudian dugaan suapnya juga mengemuka dan kemudian disidik oleh aparat kepolisian, begitu ya. Dan kita ingat pada tahun yang lalu, gitu ya, Firly Bahuri mantan, ya waktu itu masih sebagai ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka, begitu. Tetapi waktu berjalan, kemudian berkali-kali, kemudian kita tidak tahu apakah statusnya akan masih terus berjalan atau tidak. Bahkan dalam beberapa pemanggilan kita tidak ada respon sama sekali. Nah, pertanyaan publik akan kemana atau bagaimana penanganan kasus Firly Bahuri dalam dugaan suap terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Apakah akan terus berjalan atau tidak? Atau berharap ini akan dilupakan oleh publik saja? Pada satu sisi kita bicara keadilan di dalam penanganan korupsi, di mana semua orang yang disangkakan atau terbukti melakukan korupsi harus menanggung aspek pidananya, begitu ya. Kemudian juga orang yang diduga melakukan terlibat dia dalam praktik korupsi tidak ada yang kebal di dalam mata hukum, Bung Meli, baik itu dari polisian, kejaksaan ataupun juga kehakiman, begitu ya. Gitu. Dan saya pikir publik menunggu sekarang kira-kira dalam konteks komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi, apakah korupsi yang menjerat mantan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan dalam hal ini ya bintang 3 mantan kepolisian, begitu ya, Pak Firly, begitu ya, akankah diteruskan oleh kepolisian, begitu ya, Polda Metro Jaya kalau tidak salah, begitu ya, atau malah akan didiamkan saja, begitu. Pada satu sisi ini akan menjadi pertaruhan pihak kepolisian terutama sebagai penyidik yang selama ini dianggap mulai memberikan peningkatan kinerja, persepsi positif di dalam mata publik, begitu ya, yang mulai mengalahkan KPK dalam korupsi misalnya. Tapi di sisi lain publik juga masih bertanya, apakah kepolisian punya semangat gitu ya menegakkan pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi terutama di internal kepolisian. Artinya apa? Dugaan korupsi, dugaan penyimpangan yang melibatkan aparat kepolisian, gitu, baik aktif ataupun juga di BKO kan di institusi lain misalnya. Tetapi keluarga polisi atau mantan polisi misalnya yang terlibat dalam korupsi, apakah juga akan ditangani secara sesama, secara serius begitu? Dan kasus Firly akan menjadi salah satu pertaruhan itu, Bu Meli, terutama dalam memasuki 2025 ini. Akankah polisi akan serius menangani kasus dugaan suap Firly gitu ya, kemudian menyeretnya gitu. Karena kalau kita bicara dalam beberapa bukti atau dalam persidangan atau di pengadilan misalnya, maka mau tidak mau kita berharap pas dugaan suap atau pemerasan yang dilakukan oleh mantan ketua KPK Firly Bahuri ini tetap dijalankan, tetap diproses sampai tuntas gitu ya. Kemudian diberikan sanksi sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku gitu. Iya, sebenarnya ada kasus polisi di masa lalu ya, akhirnya itu diselidiki dengan tuntas ya, diperkarakan dengan tuntas ya, Susno 2 Aji, Bung Firdaus ya. Dan itu saya kira kita punya sebuah record atau catatan tentang kasus-kasus jenderal-jenderal polisi gitu ya. Dan saya kira ini bisa diikuti oleh para penegak hukum bahwa itu mungkin ya, mungkin dibuka gitu ya. Tentunya kasus ini dibuka dengan memberikan ruang yang lain yang bisa dibuka, Bung Firdaus. Ini ada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada runtutannya, sehingga ada sebuah analisis ini menutupi yang lain gitu ya. Tapi saya kira sebagai penegak hukum,
kita ya sebagai orang yang negaranya berdasarkan hukum membuka itu seterang-terangnya adalah sebuah langkah bijak dari pemerintah untuk melihat bahwa semua orang sama di mata hukum, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Meldi. Jadi kalau kita berkaca pada beberapa kasus yang melibatkan perwira atau pejabat di kepolisian aktif misalnya, kita masih ingat ya kasus Kakor Lantas waktu itu ya, Joko Susilo ya, dia waktu itu ditangani oleh KPK misalnya, dalam dugaan apa namanya, terutama untuk pengadaan barang dan jasa kalau saya tidak salah itu begitu. Dan waktu itu kita ingat juga dalam kasus itu muncul juga skenario cicak dan buaya begitu ya. Yang kemudian kalau kita ingat Pak Susno Dwi Haji, mantan Kabar Eskrim waktu itu, walaupun dia disidik untuk perkara minornya Bu Meli, tapi dalam konteks ini kita menganggap oke lah, ada salah satu keinginan untuk melakukan apa namanya pembersihan atau penegakan hukum walaupun melibatkan internal aparat kepolisian misalnya gitu. Dan pada titik ini sebenarnya juga kita bisa berkaca mantan Kapolri ya di dalam apa namanya di Kudubes Malaysia kalau tidak salah waktu itu suap atau publis saya lupa begitu ya. Tetapi itu juga ya sekali lagi ditangani oleh KPK begitu. Nah, tinggal oleh kepolisian sendiri gitu ya. Apakah kepolisian bisa gitu ya, apalagi mereka sudah membangun ada satgas baru, ada Novel Baswedan di sana dalam pencegahan korupsi begitu ya. Artinya apakah kepolisian gitu ya Pak Sigit dengan komitmen anti korupsinya bisa membuktikan bahwa mereka bisa melakukan juga pembersihan diri secara mandiri tanda kutip begitu ya. Artinya apa? Aparat kepolisian tidak memandang bulu kalau memang ada mantan polisi atau aparat atau petinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam korupsi atau ya macam-macam ya gitu tindak pidana misalnya itu akan diselidiki atau diselesaikan secara tuntas misalnya. Atau kalau memang perlu, memang membutuhkan misalnya asistensi dari yang lain misalnya. Pada titik inilah diperlukannya KPK begitu ya. Walaupun sekali lagi saya tidak tahu apakah KPK bisa masuk untuk kasus yang ditangani oleh kepolisian misalnya. Tapi sekali lagi kasus sama berhubungan karena penyuapnya atau kasus induknya itu di KPK dan itu sudah ingkrah begitu ya. Kemudian pengembangannya ada di kepolisian. Mau nggak misalnya aparat baik itu kepolisian dan KPK bekerja sama menuntaskan ini? Atau jangan-jangan KPK-nya mau tapi kepolisiannya tidak mau, Bu Meldi. Begitu artinya apa? Ya ada semacam exit plan begitu ya. Berharap kasus ini dilupakan dan juga tidak ingat lagi. Tapi sekali lagi, ini akan menjadi presiden penting dalam penegakan hukum di kepolisian yang selama ini banyak menjadi pertanyaan publik gitu. Kalau kita ingat lagi, apalagi dalam kasus yang kemarin misalnya Jakarta Warehouse Project ya, ada dugaan suap atau pemerasan tanda kutip terhadap wisatawan untuk kepentingan devisa negara begitu ya, yang nilainya fantastis puluhan miliar misalnya. Dan ini menurut saya menjadi salah satu kaca cermin besar untuk kepolisian. Kasus Firly Bahuri gitu ya, seorang mantan jenderal bintang 3 begitu ya, yang menjadi komisioner KPK begitu yang disidik oleh kepolisian, akankah bisa diselesaikan secara tuntas, secara baik dalam unsur pro justisia yang baik begitu ya. Artinya ya ini pertarungan besar dan tinggal dijawab apakah akan diselesaikan atau tidak begitu ya. Dan kita lihat di dalam 2025 ini akankah ada perkembangan kemajuan pemanggilan begitu ya. Dipanggil pertama tidak hadir, kedua tidak hadir, akankah ada semacam pemanggilan paksa untuk seorang Firly Bahuri, Bung Meldi? Iya, pembersihan lembaga kepolisian, Bu Firdaus, saya kira ini adalah sebuah momentum bagi kepolisian untuk memulainya dari Firly Bahuri gitu ya. Jadi inisiatif-inisiatif dari kepolisian atau polisi yang ada di KPK juga menarik ya untuk dijadikan sebagai titik awal momentum itu, dan juga nanti dilakukan juga pembersihan yang kasus-kasus lainnya di kepolisian sehingga wajah polisi Indonesia terlihat cerah, bersih, dan berwibawa, Bung Firdaus. Dan 2025 adalah momentum bahwa kepolisian Indonesia bekerja dengan profesional, Bung Firdaus. Iya, betul. Dengan motonya presisi, Bu Meldi ya, terutama untuk Kapolri Pak Sigit ini, begitu ya, maka ini menjadi sebuah tantangan begitu. Dan tidak hanya dalam konteks penanganan hukum misalnya, kita juga berharap kepolisian menjadi satu aparat yang benar-benar mengedepankan integritas dan profesionalismenya. Kita tidak ingin juga kepolisian bagian dari yang terlibat dalam benturan atau konflik kepentingan para pihak penguasa atau kekuasaan tanda kutip begitu ya. Kita ingin kepolisian berada di tengah-tengah publik sebagai pengayom dan pelindung publik misalnya, to serve and protect, itu yang menjadi ikon atau idiom besar dalam kepolisian di mana-mana begitu. Kita ingin agar kepolisian menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya orang yang berkuasa atau memiliki kekuasaan dan seterusnya gitu. Dan kalau itu menjadi salah satu spirit besar dalam perbaikan reformasi kepolisian, termasuk nanti meletakkan kira-kira akan di mana posisi kepolisian nantinya begitu ya, maka itu akan menjadi satu harapan besar atau gambaran kita ke depan begitu. Jadi sekali lagi mau tidak mau kepolisian begitu ya, harus segera menyelesaikan kasus Firly Bahuri gitu ya.
karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, kira-kira kemana ujungnya gitu? Apakah juga nanti akan melibatkan para pihak yang lain atau ya saya tidak tahu begitu, kita lihat saja gitu ya, kira-kira pengembangan kasusnya seperti apa. Tapi kita berharap agar kasus dibuka seluas-luasnya, dibongkar seluas-luasnya, kira-kira siapa saja yang terlibat misalnya gitu ya, sehingga bisa menjadi momentum untuk pembersihan, pembenahan diri di internal kepolisian, sehingga kita memiliki kepolisian yang semakin dekat, semakin menjadi milik publik dan dicintai oleh publik Indonesia, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.